Mari Bapak Ibu yang terkasih kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Kami hadir dengan segala keberadaan kami di hadapan Tuhan. Dengan segala hal yang kami bawa. Dan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu tentang keberadaan kami. Apakah kami datang pada saat ini dengan satu kerinduan untuk sungguh-sungguh datang. Untuk kembali mengalami Tuhan secara pribadi. Ataukah kami hanya datang sekedar untuk absen bahwa kami adalah orang percaya. Tuhan, karena itu tolong kami Tuhan. Bahwa kami pada saat ini bukan hanya sekedar datang duduk untuk beribadah. Tetapi merasakan kembali kasih setia Tuhan dan merasakan kembali hadirat Tuhan yang mengubah hidup kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu lah ya Tuhan yang berkuasa untuk menolong kami. Untuk kembali melihat ke dalam diri kami dan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan kami mohon kepadamu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau yang akan menolong kami untuk menjadi hamba yang mau taat kepada Tuhan, yang mau setia melakukan firman-Mu. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di antara kita ada anak-anak remaja yang juga harus mengikuti kebaktian remaja. Jadi saya persilakan untuk anak-anak remaja boleh menuju ke ruangan di mana teman-teman remaja juga bisa belajar firman Tuhan sesuai dengan apa yang hari ini pasti banyak berkat yang didapatkan. Silakan. Baik, sambil menunggu teman-teman remaja kita atau anak-anak remaja kita, perkenalkan saya adalah Guru Injil Malvian Oktavianti. Saya melayani di GKI Citra Garden. Ini adalah pertama kali saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada para majelis yang memberikan kesempatan ini untuk saya bisa melayani pada pagi hari ini. Baik saudara-saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya dari Keluaran 9 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama terlebih dahulu, kemudian setelah ayat kedua demikian hingga pada ayat yang ke-12. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati, tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Sehingga alih-alih tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab alih-alih itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir.
Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, pada awal Januari 2025 yang lalu, mungkin sebagian kita masih mengingat satu peristiwa yang sangat menggemparkan di seluruh dunia, saudara ya. Karena pada waktu itu di awal Januari terjadi sebuah kebakaran hutan yang sangat dahsyat sekali melanda wilayah Los Angeles, California. Nah, saudara, berdasarkan laporan pada waktu itu, kebakaran ini ternyata menghancurkan sekitar 6.831 hingga sampai 10.000 gitu ya bangunan. Termaksud saudara di sana rumah-rumah mewah yang bernilai jutaan dolar US ya saudara. Dan yang benar-benar sangat mengejutkan sekali karena ternyata kawasan yang terdampak terparah pada waktu itu di Santa Monica, di Malibu, Pacific Palisades, saudara, di mana saudara rata-rata properti yang ada di situ itu bisa melebihi 1 sampai 2 juta US dollar. Saudara bisa menghitung ya, di dalam uang kita bisa berapa miliar saudara ya. Dan kawasan ini ternyata banyak sekali ditempati atau banyak sekali properti yang ada di sana yang menjadi milik para artis-artis Hollywood saudara ya. Dan diantaranya kita bisa melihat saudara, orang-orang inilah yang mengalami kehilangan banyak saudara. Mereka Spencer Pratt, Heidi Montaigne saudara, Anthony Hopkins. Saudara bisa melihat lagi sampai Paris Hilton saudara mengalami kerugian yang sangat besar akibat properti mereka atau rumah-rumah mewah mereka pada waktu itu terbakar. Sampai betul-betul saudara hanya tinggal sisa-sisa debu apa yang terbakar itu saudara ya. Nah saudara, dan tentunya bukan hanya mereka. Masih begitu banyak orang-orang yang mengalami kerugian yang besar akibat dari kebakaran ini. Dan peristiwa ini tentunya saudara, saya yakin sekali tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan akan terjadi di dalam kehidupan mereka saudara. Mereka sudah menginvestasikan begitu banyak uang, namun ternyata saudara, kenyataannya semuanya itu tidak dapat menjamin bahwa tempat di mana mereka pilih, entah itu di Malibu, entah itu di Santa Monica, atau di Pacific Palisades itu saudara, itu menjadi tempat teraman atau tempat di mana mereka tidak akan pernah mengalami malapetaka saudara. Karena kenyataannya saudara, di awal Januari 2025 itu terjadi sesuatu hal yang membuktikan saudara bahwa kita manusia, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita hari esok saudara. Bahkan kalau kita betul-betul melihat ke dalam kehidupan kita, sekalipun kita berada di dalam ruangan ini dan kita tahu bahwa oh iya kita akan menyelesaikan ibadah kita bersama-sama, tetapi saudara, tidak ada satupun di antara kita yang dapat menduga apa yang akan Tuhan izinkan terjadi bahkan 1 menit, 1 jam di dalam hidup kita. Bisa terjadi sesuatu di luar dari kontrol kita. Inilah saudara satu kenyataan yang harus kita terima bahwa manusia saudara sangat terbatas. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu atau kita tidak bisa mengendalikan hidup kita dengan cara kita sendiri atau dengan kekuatan kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri saudara. Tidak akan pernah bisa. Seperti yang terjadi saudara di dalam kehidupan saudara Raja Firaun. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, bahkan saudara sudah beberapa minggu ini belajar tentang tula-tula saudara, yang pastinya tidak pernah terpikirkan akan dialami, dirasakan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu saudara. Dan ini saudara sesuatu hal yang sangat memukul atau sangat mengejutkan saudara, di mana pada saat itu saudara, Tuhan memberikan tula penyakit sampar kepada seluruh ternak dan juga tula bara akan menimpa mereka setelah tula-tula yang sebelumnya. Saudara, hal ini terjadi akibat Firaun tetap mengeraskan hatinya dan melanggar janjinya untuk apa? Membebaskan atau membiarkan bangsa Israel pada waktu itu untuk keluar dari Mesir. Itu sebabnya saudara, kita melihat tula-tula ini didatangkan oleh Tuhan untuk apa? Menunjukkan kepada Firaun bahwa dia tidak bisa mengatur segala sesuatu, dia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Dia tidak bisa mengandalkan apapun juga
yang menjadi mungkin sumber kekuatan dia, entah para ahli nujum, para jampi-jampi yang dia pikir dapat diandalkan pada waktu itu. Tuhan menunjukkan saudara kuasanya bahwa dia tidak bisa berdaulat atas kehidupan bangsa Mesir pada waktu itu. Sekalipun dia menjadi seorang raja yang hampir dianggap, bukan hampir dianggap saudara, dianggap sebagai dewa. Tuhan mendatangkan tulah penyakit sampar pada ternak dan bara kepada mereka saudara. Nah saudara, pada masa itu kita melihat di tulah yang kelima dulu ya saudara. Di mana ternak itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi bangsa Mesir ya. Hal ini bukan hanya sekedar sebagai sumber makanan di mana susunya diambil untuk diminum atau dagingnya saudara, tetapi sebagai sumber perekonomian. Di mana saudara pada masa itu ternak-ternak dipakai sebagai alat untuk apa? Pembayaran pajak kepada Firaun atau kepada kuil pada waktu itu ya saudara ya. Karena pada masa itu saudara, kekayaan seseorang itu diukur dari apa? Dari jumlah ternak yang dia miliki ya. Dan kemudian pada waktu itu pemerintah akan memakai kekayaan mereka itu, yaitu jumlah ternak itu sebagai tolak ukur saudara ya, atau cattle count, penghitungan ternak untuk apa? Untuk supaya menentukan besaran pajak yang akan diberikan kepada Firaun atau kepada pemerintah pada waktu itu ya saudara ya, pada orang yang berkuasa. Itu sebabnya kita melihat betapa memiliki ternak yang banyak itu sebagai sesuatu hal yang sangat membanggakan. Orang yang punya ternak banyak akan sangat dihormati. Orang yang punya ternak yang banyak sekali akan mendapatkan satu perlakuan yang khusus saudara ya. Karena dianggap sebagai penguasa. Bahkan saudara bukan hanya sekedar mengukur perekonomian. Tetapi juga saudara hal yang paling luar biasa bahwa ternak-ternak ini juga menjadi satu simbol keagamaan dan spiritual bagi orang-orang Mesir pada waktu itu. Ada begitu banyak saudara kita menemukan dewa-dewi dari orang-orang Mesir saudara yang digambarkan melalui beberapa ternak hewan yang mereka begitu sucikan, begitu agungkan pada waktu itu. Misalnya saudara ya kita bisa melihat ada Dewi Hathor. Dewi Hathor ini berbentuk seekor sapi atau wanita dengan telinga sapi atau tanduk yang menopang cakram matahari pada waktu itu ya. Dan dewa api saudara yang berbentuk banteng hidup dengan tanda-tanda khusus seperti tanda putih di dahinya. Nah saudara, Hathor dan Apis ini menjadi dewa-dewi yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati. Karena apa saudara? Karena mereka sangat percaya bahwa kedua dewa ini adalah dewa-dewa yang membawa kekayaan bagi ternak-ternak mereka. Yang memberkati sehingga mereka bisa berlimpah dengan segala ternak-ternak. Itu sebabnya saudara mereka sangat mengagungkan dewa-dewi seperti ini saudara. Bahkan saudara bukan hanya itu tetapi juga ternak-ternak itu menjadi penentu status sosial. Di mana saudara orang yang kaya yang berkuasa itu adalah orang yang dilihat dari berapa jumlah kepemilikan ternak-ternaknya. Nah itu sebabnya saudara pada waktu Allah mendatangkan tulah sampar kepada ternak-ternak ini saudara. Ini adalah suatu hal yang sangat menghancurkan bagi orang-orang Mesir. Dan hal ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan kepada mereka di mana Tuhan mempermalukan, Tuhan membuktikan bahwa Hathor ataupun Apis itu bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Hathor dan Apis itu bukanlah penguasa yang sesungguhnya. Tuhan ingin mempermalukan mereka dengan menghancurkan segala sesuatu yang mereka yakini, yang mereka begitu percaya pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan saudara ya, Allah melumpuhkan seluruh investasi kekayaan orang-orang Mesir pada waktu itu. Dengan menghancurkan seluruh ternak-ternak mereka dengan penyakit sampar. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Sekali lagi Tuhan ingin membuktikan bahwa sebanyak apapun harta yang mereka miliki. Sebanyak apapun yang menjadi kebanggaan mereka dengan memiliki ternak yang begitu besar, begitu banyak. Maka ketika Tuhan yang turun tangan, semuanya itu menjadi tidak ada arti apa-apa saudara. Itu sebabnya saudara hal ini sangat saudara memukul mereka. Belum lagi saudara ternyata kenyataan yang terjadi, hal ini tidak membuat Firaun itu bertobat ya. Bukannya dia menyesal dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, tetapi dia tetap mengeraskan hatinya untuk membiarkan hidupnya
melakukan segala sesuatu dengan caranya. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan suara Tuhan. Dia tidak perlu bertobat. Itu sebabnya saudara, Tuhan kembali mendatangkan tula yang berikutnya saudara, yaitu bara. Di mana tula ke-6 ini saudara merupakan satu hal yang juga sangat-sangat menyakitkan bagi orang-orang Israel, orang-orang Mesir saudara. Karena kalau kita melihat penyakit bara ini adalah satu jenis bisul saudara, yang disebabkan oleh jenis bakteri yang tentunya Tuhan izinkan itu terjadi pada waktu itu. Di mana gejala yang tampak pada manusia pada waktu itu adalah demam dan bisul di mana-mana di seluruh tubuh, bisul yang kehitaman saudara, seperti arang gitu ya. Dan jenis penyakit ini juga ternyata bukan hanya menjangkit kepada manusia, tetapi juga menjangkit kepada binatang-binatang. Sehingga ini bisa sangat menyebabkan rasa sakit yang begitu besar, bahkan sampai kepada kematian. Nah saudara, bisa dikatakan bahwa bara ini, tula ini hampir mirip sebenarnya dengan penyakit sampar pada ternak, yaitu di tula kelima sebelumnya saudara. Di mana kedua tula ini sudah pasti mendatangkan kehancuran, kekacauan yang besar di seluruh Mesir kecuali orang-orang Ibrani. Karena Tuhan menjaga, Tuhan melindungi umatnya pada waktu itu. Saudara, manusia dan seluruh ternak menderita penyakit saudara. Semua mengalami bisul, semua mengalami kematian. Saudara bisa bayangkan ya saudara, jangankan membantu orang lain, membantu keluarga sendiri, membantu pasangan sendiri saudara. Membantu diri sendiri aja sudah susah karena seluruh tubuh ini dipenuhi dengan bisul-bisul yang sangat menyakitkan. Saudara bisa bayangkan betapa sengsaranya orang-orang Mesir. Kesehatan manusia yang juga mungkin mereka pikir bisa menjadi satu kekuatan, satu hal yang dapat diandalkan. Tetapi dalam sekejap saudara, kesehatan itu Tuhan ambil, kesehatan itu Tuhan kacau balaukan. Sehingga saudara, bukan hanya kesehatan, investasi kekayaan mereka pun saudara, semuanya menjadi tidak ada gunanya. Semuanya menjadi sia-sia, tidak ada satupun yang bisa diandalkan saudara. Tidak ada lagi sesuatu pun yang dapat mereka harapkan. Kesehatan mereka yang menjadi sumber kehidupan. Kekayaannya mereka yang menjadi sumber segala sesuatu. Lah itu ternak-ternak mereka semuanya mati saudara. Benar-benar saudara, keadaan mereka menjadi kolaps. Runtuh dalam seketika. Dari kedua tula ini saudara jelas kembali mau memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun di dalam hidup kita atau di dalam diri kita yang dapat kita andalkan saudara. Kita melihat kehancuran yang luar biasa bukan? Di dalam kehidupan bangsa Mesir. Dan Tuhan dapat menghancurkan semuanya itu dalam waktu seketika. Ini menjadi bukti bahwa kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita saudara. Kita tidak bisa mengontrol hidup kita di luar Tuhan. Tidak bisa. Banyak orang yang berpikir saudara, di masa ini saudara ya, yang sangat disayangkan bahwa bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengaku percaya, orang Kristen, berpikir bahwa mereka dapat mengontrol kehidupannya sendiri. I can control my life. Aku gak butuh Tuhan dalam hidup ini. Aku bisa mengatur hidup aku tanpa Tuhan. Aku bisa melakukan segala sesuatu tanpa sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam hidupku. Toh buktinya selama ini sekian belas tahun, sekian puluh tahun, saya nggak sungguh-sungguh berdoa, saya nggak sungguh-sungguh baca Alkitab, saya nggak juga pelayanan. Toh hidup saya oke-oke aja tuh. Toh hidup saya naik pangkat-pangkat juga gitu. Toh hidup saya bisa juga jalan-jalan ke luar negeri. Toh hidup saya kok kayaknya nyaman-nyaman aja. Jadi sebenarnya kita nggak butuh Tuhan. Kita gak butuh Tuhan untuk mengendalikan hidup kita. Kita bisa mengatur segala sesuatu dengan sendirinya. Itu sebabnya saudara, banyak orang punya pikiran yang seperti ini mengatakan bahwa ya aku harus bekerja dengan lebih keras untuk supaya aku sukses. Tanpa berdoa pun aku bisa sukses kok. Aku harus bisa mengontrol segala-galanya untuk supaya saya bisa menang. Saya kontrol keluarga saya supaya bisa tunduk kepada saya. Saya kontrol bawahan saya supaya bisa.
saya kendalikan, saya kontrol gereja saya kontrol ini dan itu, supaya sayalah yang menjadi segala-galanya di dalam hidup ini. Oh ya, aku harus membangun jaringan dengan orang-orang hebat supaya aku sukses. Aku harus mempromosikan diriku dengan cara apapun juga. Sekalipun mungkin ya, maaf, ada banyak wanita-wanita yang rela menjual dirinya di dalam perusahaan, di dalam sebuah institusi. Hanya supaya apa? Dapatkan jabatan. Hanya supaya disayang bos. Hanya supaya dapat kedekatan khusus dengan orang-orang khusus yang ada di kantor. Itu yang terjadi. Aku harus mengikuti apa yang dunia katakan untuk supaya aku bahagia. Tidak peduli caranya seperti apa, yang penting aku merasa aku bahagia sekarang. Aku merasa aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Entah cara itu sesuai dengan cara Tuhan atau tidak, yang penting aku bahagia. Aku menikmati apa yang aku jalani sekarang. Orang berkata, aku harus melakukan berbagai macam cara untuk melindungi kekayaanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pikiran-pikiran ini jelas menganggap bahwa kontrol hidup itu ada di tangan kita sendiri. Yang berpikir, saudara, bahwa kita sendirilah yang dapat mengendalikan hidup kita. Kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Kita sendirilah yang menentukan kebahagiaan kita. Bukan pada Tuhan. Saudara, kenyataannya, apakah kita bisa mengontrol atau mengendalikan hidup kita sendiri? Apakah kita bisa tahu apa yang akan terjadi dengan pasti, saudara, dalam hidup kita ini? Can anyone be truly in control of their lives, saudara? No. Sama sekali tidak, saudara. Tidak ada satupun kita yang bisa mengontrol atau mengendalikan hidup kita. Manusia tidak bisa, saudara. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan. Kalau kita sadar bahwa kita ini ciptaan, saudara, artinya yang memegang kendali, yang berkuasa ada dalam hidup kita adalah siapa? Siapa, saudara? Sang Pencipta, bukan? Sang Pencipta. Dialah Tuhan kita. Itu sebabnya, saudara, Pengkhotbah 6 ayat 12, saudara, mengatakan apa? Dikatakan, sebab siapa yang mengetahui apa yang baik bagi manusia dalam hidup, sepanjang hari-hari hidupnya yang bagaikan uap, yang dilaluinya seperti bayang-bayang. Siapa yang dapat memberitahukan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah ia mati? Saudara, perhatikan, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, hidup kita itu seperti apa, saudara? Seperti uap yang sama sekali ketika itu hilang, saudara, tidak akan meninggalkan bekas apapun juga. Seperti bayang-bayang. Yang artinya mau menyadarkan kita, saudara, bahwa dalam sekejap hidup kita ini bisa tidak punya arti apa-apa. Harta dalam sekejap bisa hilang. Kesehatan kita juga bisa hilang, saudara. Bahkan orang-orang yang kita pikir dapat kita andalkan, entah itu atasan kita, keluarga kita sendiri, orang yang kita kasih, yang kita begitu cintai, namun ternyata bisa meninggalkan kita. Kita berpikir bahwa oke, saya bisa dengan menjaga kesehatan saya, maka saya itu bisa terus menjalani hidup saya. Buktinya banyak orang yang jaga kesehatan luar biasa dalam waktu yang kita tidak pernah pikir, kok dia dipanggil Tuhan. Oh, kok dia dapat sakit ya. Ini bukan berarti maksud saya bahwa kita tidak perlu menjaga kesehatan. Tetapi saya ingin kita melihat kenyataan bahwa apapun yang kita pikir dapat kita andalkan, itu ternyata tidak bisa, saudara. Semuanya itu tidak bisa memberikan kepastian akan hari esok kita. Semuanya itu hanya akan mengecewakan kita, hanya akan menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya, saudara, yang kita lihat saat ini, saudara, ada begitu banyak orang yang akhirnya diliputi banyak sekali kekhawatiran di dalam hidupnya. Karena melihat kenyataan hidup ini bahwa, oh ya ternyata ya, saya itu gak bisa mengontrol hidup saya. Oh ternyata saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Itu sebabnya, saudara, banyak orang bahkan yang mengaku percaya kepada Tuhan, saudara, menjadi frustasi akan hidupnya sendiri. Bahwa ternyata memang saya tidak bisa mengontrol hidup saya.
Sehingga akhirnya saudara kita menemukan ada begitu banyak orang yang diliputi banyak kekhawatiran akan hari esok. Saudara, kita akhirnya dibawa kepada satu kekhawatiran yang sangat banyak dalam hidup kita. Kita khawatir tentang makanan, pakaian, maupun masa depan. Kita bertanya, apakah saya akan memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak saya? Kita bertanya, apakah ada uang untuk membayar dokter kalau saya sakit? Kita bertanya, apakah saya akan memiliki dana yang cukup untuk pensiun? Apakah saya bisa ini dan itu, bagaimana hidup saya nanti ketika saya tua? Apakah saya akan hidup sendiri? Ataukah saya punya keluarga yang masih tetap akan terus mendampingi saya, ada bersama dengan saya? Saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hari esok yang kita khawatirkan, yang membuat kita frustasi. Karena kita sadar, saudara, bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Bahkan kita baru sadar bahwa ternyata betul kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Sekalipun mungkin kita pandai mengatur keuangan kita pandai mengelola segala sesuatu dengan begitu perfect, saudara. Kita prepare dengan begitu luar biasa tentang hidup anak-anak kita, tentang hidup kita. Kita bahkan menjaga kesehatan kita, melakukan segala sesuatu. Kita punya pegangan yang kita yakin banget bisa menolong kita di masa depan kita, saudara. Namun ternyata, saudara, semuanya itu tidak bisa. Karena bisa saja terjadi tiba-tiba malapetaka dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi. Ada bencana-bencana yang terjadi yang Tuhan izinkan kepada kita. Yang akhirnya, saudara, ketika kita betul-betul merasa putus asa karena tidak bisa mengendalikan diri kita, kita diliputi dengan kekhawatiran yang besar sekali dalam hidup kita. Saudara, kekhawatiran bukan hanya sekedar musuh bagi iman, namun sekaligus menjadi musuh bagi kehidupan kita secara menyeluruh. Saudara, orang yang terus khawatir berarti tidak percaya kepada janji Allah. Dan orang yang tidak percaya, saudara, kepada janji Allah itu berarti bahwa orang tersebut tidak percaya kepada Allah sendiri. Perhatikan, saudara, kalau kita tidak percaya kepada janji Allah, itu berarti sebenarnya bukan hanya sekedar janji Allah yang kita tidak percayai, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah itu, saudara. Kita meragukan bahwa Allah itu betul-betul punya kuasa. Allah itu adalah seorang pribadi yang dapat kita andalkan, kita gantungkan hidup kita kepadanya, saudara. Dan jika demikian, saudara, orang-orang yang seperti ini, maka tidak akan menjalani kehidupannya dengan baik. Melainkan penuh terus dengan kekhawatiran dan terus berusaha untuk mengontrol segala sesuatu di dalam hidup ini. Karena merasa bahwa janji Tuhan itu mungkin saja tidak bisa digenapi. Bahwa Allah itu tidak bisa dipercaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Kekhawatiran, saudara, kata Tuhan Yesus di dalam pasal 6 ayat 27 itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada gunanya kita menjadi khawatir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun mencemaskan hal itu yang tidak akan membuat keadaan kita menjadi lebih baik, saudara. Tuhan Yesus berkata, saudara, di dalam ayat 27 di dalam Matius 6 itu, apakah kamu mengira bahwa dengan mencemaskan hal itu kamu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Atau dalam perkata lain, saudara, dengan mencemaskan hal itu, apakah kamu dapat menambahkan beberapa umurmu, beberapa hari umurmu? Saudara, menarik sekali perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 27 ini yang menggunakan kata ukuran sehasta. Saudara, apa itu ukuran sehasta? Saudara, sehasta itu merupakan ukuran yang hampir mencapai 1,5 meter. Dan jika seseorang bertambah tinggi, sehasta itu merupakan satu tambahan yang luar biasa bagi apa, saudara? Bagi tinggi badan seseorang, ya. Berarti wah, ukurannya itu bisa sampai 2 meter lebih gitu ya. Kalau seandainya bisa menambah tingginya sehasta, saudara. Namun kenyataannya kita tidak dapat menambah apa-apa, bukan? Sekalipun saudara bilang minum susu untuk tambah tinggi, minum vitamin ini untuk tambah tinggi, apakah bisa menolong kita untuk menambah sehasta saja tinggi badan kita, saudara? Saudara, itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa dengan menjadi khawatir, mencemaskan sesuatu, saudara, kita tidak menambah apapun dalam hidup kita. Kekhawatiran sekali lagi tidak menghasilkan apa-apa.
Dan itu semua sia-sia. Ini membuktikan betapa saudara yang kita butuhkan di dalam hidup ini adalah iman kita. Hanya iman satu-satunya saudara yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita saudara. Jika kekhawatiran tidak memberi manfaat apapun saudara, lalu apa gunanya saudara kita menjadi khawatir dalam hidup kita? Yang lebih berguna saudara adalah beriman kepada Allah yang kita katakan bahwa kita percaya kepadanya. Kita harus memandang kepada Allah saudara. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Dia. Dan kita harus percaya seutuhnya kepada Dia. Kita melihat saudara bagaimana janjinya kepada umatnya ribuan tahun yang lalu. Untuk memberikan seorang Mesias untuk menyelamatkan. Bukan hanya sekedar membebaskan umatnya dari Mesir. Tetapi membebaskan dari belenggu dosa. Dan kita melihat dengan jelas saudara bahwa Allah sungguh menggenapi bukan apa yang menjadi janjinya. Bahwa Dia Allah yang bukan hanya sekedar berkata, tetapi Dia melakukannya, membuktikan apa yang Dia katakan. Dia memberikan Kristus untuk mati menyelamatkan manusia. Dia memberikan Kristus untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Itu sebabnya saudara, jika Dia sanggup untuk melepaskan kita dari belenggu dosa kita, maka saudara itu artinya bahwa kita harus benar-benar depend on God. Hanya pada Allah kita. Tidak ada pada yang lain saudara. Hidup kita harus kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah itu. Karena Tuhanlah yang memegang kendali di dalam seluruh kehidupan kita saudara. Hanya Tuhan. Dia yang mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Allah yang berdaulat, yang mengontrol kehidupan kita sehingga dalam segala situasi saudara yang sulit sekalipun yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tidak akan takut dan khawatir. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berdaulat. Dia yang memegang kendali hidup kita. Itulah sebabnya saudara, hal yang paling utama dalam hidup kita ini adalah melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Perhatikan, melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Melibatkan Tuhan di sini bukan hanya pada perkara yang besar yang sedang kita hadapi. Tetapi melibatkan Tuhan ini mulai dari kita bangun pagi. Apa yang akan kita lakukan sepanjang hari. Kita serahkan kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam keputusan hidup kita. Melibatkan Tuhan dalam segala tindakan kita. Melibatkan Tuhan dalam pikiran kita. Melibatkan Tuhan dalam seluruh perkataan kita. Maka saudara ketika kita melibatkan Tuhan saudara. Maka kita itu berarti sadar betul bahwa hidup saya dikendalikan oleh Tuhan bukan diri saya. Hidup saya dikontrol oleh Tuhan. Hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga saya tidak perlu khawatir. Sekalipun hari esok tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan bekerja di sana. Saudara, jangan sampai kita ini memakai jalan dunia. Dunia selalu berusaha untuk memanipulasi pikiran kita. Iblis memakai berbagai macam cara untuk menjauhkan kita daripada Allah. Iblis berusaha untuk membuat kita saudara melihat bahwa oh ya, aku gak butuh Tuhan dalam hidup ini. Aku gak butuh Tuhan. Kita dibawa untuk betul-betul melakukan segala sesuatu dengan cara dunia, dengan cara kita sendiri saudara. Yang akhirnya ujung-ujungnya membuat jalan kita semakin serong dan membawa kepada kebinasaan. Kita harus sadar saudara, untuk menyelamatkan diri kita sendiri masuk ke surga aja, kita tidak bisa. Apakah ada di sini di antara saudara yang bilang saya bisa menyelamatkan diri saya dengan sendirinya? Tidak ada saudara. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat melakukan berbagai macam cara, sebaik apapun dia, sebanyak apapun uangnya untuk dia pakai, untuk melakukan amal dan sebagainya, tidak akan pernah bisa membawa dirinya untuk bisa selamat atau masuk ke dalam kerajaan surga. Ini satu hal ini saja saudara, seharusnya itu menyadarkan kita bahwa iya ya, untuk saya selamat saja saya nggak bisa. Bagaimana saya harus mengendalikan diri saya dengan hari-hari yang saya pun tidak pernah tahu. Itu
Itu sebabnya saudara ketika kita sadar, oh iya, saya ini hanya karena anugerah Tuhan saya diselamatkan. Bukan karena kekuatan saya sendiri, bukan karena kemampuan saya sendiri. Maka berarti bahwa hari-hari hidup saya harus saya serahkan kepada Tuhan. Bukan kepada diri saya sendiri, bukan kepada dunia. Ingatlah saudara, tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Sadar itu. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun deposito kita, kekayaan kita, itu tidak ada arti apa-apanya jika kita tidak pernah menjadikan Tuhan yang utama. Tanpa Tuhan kita harus ingat, hidup kita akan berjalan menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya saudara, kita harus melibatkan Tuhan. Biarkan Dia yang mengendalikan hari-hari hidup kita. Ketika kita melibatkan Dia, maka saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap dapat bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sungguh baik dalam setiap keadaan hidup kita. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Seperti firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 5b yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu saudara-saudara, mari berhentilah mengontrol hidup saudara dengan cara saudara sendiri. Berhenti berjalan dengan keinginan saudara sendiri. Berhenti mengendalikan hidup saudara dengan cara sendiri. Karena semuanya itu sia-sia. Tidak akan pernah mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di dalam kedaulatannya, maka saudara, sekalipun susah, sekalipun pergumulan kita hadapi, kita tetap dapat penuh dengan harapan bahwa ada Tuhan yang menolong kita, bahkan damai sejahteranya dan sukacitanya itu akan terus melingkupi hidup kita. Karena itu saudara, mari biarlah Tuhan yang akan menolong kita dan biarlah kita melibatkan Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan ketika kami dengan segala kesombongan kami, keangkuhan kami, berpikir bahwa kami bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Bahwa kami bisa berjalan tanpa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh kembali diingatkan betapa kami membutuhkan Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Agar kami tidak berjalan di jalan dunia. Karena itu Tuhan tolong Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami, memampukan kami untuk menjadikan Tuhan yang utama, yang mengendalikan seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.